Anda masih bersama kami di Berita Makassar dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Seorang ibu di Kabupaten Goa memberikan kopi susu pada sang bayi demi membuat konten di TikTok. Dua pria di Kota Makassar beradu di tengah jalan karena kendaraan saling senggol dan akibatkan kemacetan. Pemkab Pangkep upayakan agar Muhammad Said, WNI yang menjalani tahanan di Arab Saudi untuk dapat menjalani hukumannya di Indonesia. Seorang pengunjung mengamuk dengan badik di kafe Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Akibat insiden ini, satu pengunjung tewas dianiaya dan 5 orang mengalami luka ringan. Garis polisi dipasang di kafe Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Polisi juga memeriksa warga sekitar dan sejumlah karyawati untuk mengungkap kronologi pengunjung yang mengamuk dengan badik di kafe. Akibat insiden ini, satu pengunjung tewas dan 5 orang mengalami luka ringan. Penganiayaan dipicu salah paham dalam kafe. Pelaku yang sudah dikantongi identitasnya masih diburu polisi. Kemudian di sana terjadi karena kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, sehingga pelaku secara membabi buta melakukan penikaman terhadap beberapa korban yang mengakibatkan 1 meninggal dunia dan kemudian juga 5 luka-luka. Yang luka-luka pun juga sudah dimasukkan di rumah sakit dan saat ini sudah keluar. Dan kemudian untuk yang korban yang meninggal dunia saat ini juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Dan kemudian untuk pelaku tentunya dari pihak unit lapangan Ostal Reskrim bersama dengan Polsek Watangpulu saat ini sedang melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk melakukan penangkapan dan sudah Pengunjung tewas bernama Lasini telah dimakamkan di kampung halaman Desa Bua, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Sedangkan 5 korban luka ringan telah kembali ke rumah usai perawatan medis di puskesmas. Suardikata melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Pemerintah Kabupaten Pangkep telah mengupayakan agar Muhammad Said, warga negara Indonesia yang menjalani tahanan di Arab Saudi karena kasus pelecehan dapat menjalani hukumannya di Indonesia. Pasca kasus tersebut, Jasa Pelaksana Haji dan Umroh berencana melakukan pemenahan dalam pembekalan warga sebelum ke Arab Saudi. Muhammad Said, pria berusia 26 tahun asal Pulau Podang, Lompo, Kabupaten Pangkep ditahan di Arab Saudi terkait dugaan kasus pelecehan seksual. Hingga kini pihak keluarga masih terus meminta keadilan ke pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Pangkep telah mengupayakan surat ke Kementerian Agama Republik Indonesia serta Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan agar Muhammad Said dapat menjalani hukuman di Indonesia. Muhammad Said dijatuhi kurungan selama 2 tahun penjara, denda 200 juta rupiah setelah terbukti di persidangan melakukan pelecehan seksual terhadap warga negara asal Lebanon. Pihak keluarga juga berharap bantuan pemerintah agar Said dapat diproses di tanah air. Kultur orang Arab sangat berbeda dengan Indonesia. Ya, di sana itu daerah yang sangat sangat dihormati. Ya, makanya selalu saya sampaikan kepada jamaah, kemudian travel juga, mudah-mudahan travel sebelum memberangkatkan jamaahnya supaya memberikan bimbingan dulu lah kepada jamaah. Jangan hanya sekedar diurus sini paspornya dan lain sebagainya kemudian diberangkatkan tanpa ada pembinaan, tanpa ada penyampaian manasik umrah sebelumnya. Telepon, katanya dia sudah dipindahkan di Sumaisi. Dia di sana dia menangis. Dia bilang, saya minta bantuan, tolong sampaikan pemerintahan Indonesia, bantu saya di sini, bebaskan saya tidak tahu salah saya apa, sampai saya ditahan selama ini. Saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan sehingga saya harus ditahan di sini. Kami keluarganya Muhammad Said memohon bantuan pemerintah, pulangkan adik saya ke Indonesia.
pasca kasus warga yang ditahan karena melakukan aksi pelecehan membuat jasa pelaksana haji dan umroh wilayah Kabupaten Pangkep berencana melakukan pembenahan dalam pembekalan atau manasik bagi warga sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi. Pemerintah Arab di sana. Karena itu kemarin saya sudah menyampaikan Pak Desa dan alhamdulillah di depan kita ini sudah ada surat dari Pak Desa ke pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Insya Allah dari surat ini kita akan komunikasikan secepatnya ke Kemenkumham perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk bagaimana tindak selanjutnya untuk masyarakat kita yang ada di Arab Saudi tersebut. Demi menghindari kejadian serupa, Kementerian Agama Kabupaten Pangkep mengimbau untuk para travel sebelum memberangkatkan warga agar memberikan bimbingan terlebih dahulu mengingat perbedaan kultur dan budaya yang berada di negara Arab tersebut sangat berbeda dengan Indonesia. Surat dari Pak Desa ke pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan di tengah melakukan sidak pada Rabu siang tadi menemukan hilangnya minyak goreng curah di pasaran. Imbasnya harga minyak goreng kemasan harganya tidak menentu. Ketidakstabilan harga minyak goreng kemasan ini bahkan melebihi harga eceran tertinggi setiap liternya, yakni Rp17.000. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Makassar menggelar inspeksi mendadak di Pasar Tradisional Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Rabu siang. Dalam sidak di Pasar Terong, petugas KPPU Makassar menemukan persediaan minyak goreng curah di pengecer kosong. Hilangnya minyak goreng curah di pasaran itu berlangsung sejak awal Januari 2023. Kalau kami sih menghimbau tetap dijual saja ya, maksudnya dijual sesuai dengan kalau kita bicara di pedagang kan sesuai dengan harga perolehannya mereka berapa. Tapi kami mengimbau enggak mengambil kesempatan di dalam kesempitan seperti ini. Kami bersama pemerintah tentunya ingin segera memperlancar distribusinya gitu. Pokoknya biar minyak curahnya biar cepat lancar, tentunya harganya juga bisa stabil baik yang di kemasan maupun yang dicurah. Hal itu juga berimbas terhadap naiknya sejumlah harga minyak goreng kemasan. Bahkan kenaikan harga eceran tertinggi mencapai Rp17.000 per liternya. Kenaikan itu juga beragam, ada yang Rp15.000 per liternya di tingkat pengecer. Kemasan. Kalau dari penyalurnya tidak ada info tidak bahwa pengaruh apa sampai pasokan minyak curah kosong? Ada katanya perubahan aturan dari pemerintah. Dia tunggu aturannya sudah fix baru dia jualan. Bukan pengaruh pasokan atau permintaan yang besar ya? Kini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menyediakan pasokan minyak goreng curah yang telah dikemas guna menjaga stabilisasi harga di masyarakat. Bila ingin membeli, cukup membawa KTP dan akan mendapatkan 2 liter minyak goreng milik pemerintah, yakni minyak goreng Minyak Kita. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Dinas Kesehatan Kota Makassar gencar menyalurkan vaksinasi COVID-19 booster tahap kedua secara gratis kepada masyarakat. Selain puskesmas, pemberian vaksin booster kedua ini juga digelar di berbagai lokasi seperti mal dan kantor. Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui peraturan Kementerian Kesehatan menyalurkan vaksinasi COVID-19 booster tahap kedua secara gratis bagi masyarakat. Ada 1.300.000 dosis vaksin booster kedua di sejumlah puskesmas. Berbeda dengan pemberian sebelumnya, dosis vaksin booster kedua tidak memerlukan tiket vaksinasi, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat langsung datang ke fasilitas kesehatan di Kota Makassar. Kementerian Kesehatan secara resmi menggulirkan vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua untuk orang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kota Makassar menjelaskan, pemberian vaksin booster kedua juga dapat dilakukan di berbagai lokasi seperti mal serta sejumlah instansi dan kantor. Kadis Kesehatan juga menuturkan pihaknya akan terbuka untuk bekerja sama vaksin booster tahap kedua ini dengan sejumlah pihak. Bahwa dengan adanya booster kedua ini itu berarti bahwa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan terkait dengan imunitas kesehatan Kota Makassar. Yang menjadi titik berat sekarang adalah bagaimana booster 1 ya, karena range antara booster 1 dengan booster 2 itu 6 bulan, jadi kemungkinan kita buka pelayanan itu 1 dan 2.
Jadi kita tidak melihat dulu 2 atau berapa, yang penting 1 dan 2 kita buka untuk boosternya. Karena untuk vaksinasi yang lengkap 1-2-nya sudah melebihi target nasional, yang menjadi sasaran kita adalah booster 1 dan 2. Nah, kita Saat ini perolehan vaksin COVID-19 booster pertama di Kota Makassar mencapai 38,32%. Jumlah ini tertinggi di Sulawesi Selatan. Target penerimaan vaksin booster kedua 7.900.000 orang di Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.